Selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Immaculata Pereira. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan membawakan katekese yang temanya itu tentang keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Sebelumnya itu terima kasih untuk adik-adik semuanya karena atas partisipasi kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mendalami tema kita dengan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Sebelum memulai dengan pertemuan kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu pembukaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang, yang baik dan yang jahat, tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Kiranya ya Tuhan, pada pertemuan ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, untuk langkah-langkah berikutnya, adik semuanya saya minta untuk mengamati gambar yang ada di buku panduan tersebut. Langkah pertama itu mengamati gambar. Kemudian langkah yang kedua itu kita mendalami gambar. Kepada adik-adik, apa yang adik-adik lihat pada gambar tersebut, dan yang kedua itu apa yang adik-adik lihat sesuai dengan kemudian mengaitkan bagi kehidupan adik-adik di sekitar. Kemudian setelah mengamati, saya minta kepada adik-adik untuk diskusi sehingga kita menemukan akar masalah itu seperti apa. Baik, setelah mengali akar permasalahan yang sesuai dengan gambarnya itu, akibatnya itu karena membuang sampah sembarangan. Setelah kita melihat gambar tersebut, langkah yang ketiga itu saya minta kepada adik-adik untuk membaca dan mendalami firman Tuhan yang terdapat dalam teks kitab suci Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca sama-sama.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menetapkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya engkau kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah membaca firman Tuhan, saya meminta kepada adik-adik semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun berikut ini. Injil tersebut bercerita tentang apa, dan iblis memberikan tawaran apa kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab, jawaban Yesus kepada iblis itu apa, dan pesan firman Tuhan bagi kita itu apa. Baik, untuk saya, Injil Matius itu bercerita tentang pencobaan iblis kepada Yesus. Yang kedua itu tawaran iblis itu kepada Yesus itu, bahwa Yesus itu anak Allah itu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di padang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan juga yang ketiga itu jawaban Yesus kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yang keempat itu apa pesan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan menurut saya itu bagi kita itu bahwa di kehidupan ini bahwa Tuhan sajalah yang punya hak, dan hanya Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak kita semua untuk kembali membaca lalu men-sharingkan pengalaman hidup sesuai dengan berisi tentang teks apa yang kita baca dalam kaitkan dengan kehidupan kita. Sebelum dengan sharing itu, saya memberikan contoh sharing terlebih dahulu, kemudian adik-adik mengikuti untuk men-sharingkan pengalaman yang terkait dengan firman tersebut. Menurut saya itu ayat yang berkesan bagi saya itu bab 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Allah." Baik, pengalaman saya pada tahun 2019 itu saya tamat SMA di SMK Katolik Kusuma Atambua pada tahun 2019. Pada saat waktu SMA saya itu mengambil jurusan pariwisata, karena harapan saya itu dalam masa depan itu saya ingin menjadi seorang sarjana pariwisata. Dan juga pada saat itu setelah saya tamat ingin melanjut, tapi ada masalah keluarga, yakni itu nenek saya meninggal, akhirnya dibatalkan. Pada saat 2020
pada saat itu terjadi COVID-19 dan juga krisis ekonomi karena saya berasal dari desa perbatasan itu desa Silawan, yakni itu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Dan juga bapak saya itu karena itunya pembisnis biasa kasih masuk barang di antara negara antara kasih masuk barang di Timor Leste sana. Jadi pada saat itu batas tutup dan juga kami mengalami krisis ekonomi bagi keluarga kami. Pada saat itu saya mulai stres dan juga kedua orang tua saya juga mengeluh karena saya itu memiliki 6 bersaudara dan juga saya anak pertama. Dan juga pada saat kalau saya itu sekolah bisa di Jogja, ambil sarjana pariwisatanya itu di Jogja di Cipam. Tapi pada saat itu orang tua saya bilang saya itu bisa di sekolah, tapi masalahnya itu takut pada perkembangan ke depan itu kita tidak pernah tahu. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang kita rasakan. Takutnya nanti saya sudah sekolah tapi putus di tengah karena nilai ekonomi keluarga. Pada saat itu saya mulai patah semangat dan menangis. Apakah saya ingin tidak jadi seorang sarjana pariwisata? Persis saya mulai menangis dan berdoa pada saat malam itu. Malam itu saya mulai menangis dan berdoa, mungkin berpikirannya itu wawasannya mulai dewasa. Pada saat itu saya mulai berdoa dan rajin pergi gereja dan juga novena minta bantuan kepada Bunda Maria. Pada saat itu saya hanya minta Tuhan untuk membuka jalan, meskipun saya tidak jadi seorang sarjana, tapi saya harus jadi seorang wanita berkarir atau perempuan yang punya masa depan. Pada saat itu saya mulai novena minta bantuan kepada Bunda Maria untuk membuka jalan bagi masa depan saya. Pada saat itu puji Tuhan salah satu dosen di Stipas, adiknya itu akrab sekali dengan bapak saya, dan kami duduk berkumpul dengan keluarga. Bapak saya mulai mengatakan kepada saya, dan juga saya kenal salah satu dosen di sini, tapi saya tidak terlalu akrabnya itu hanya dengan adiknya saja, karena adiknya itu tinggal sama-sama dengan kami di Silawan sana. Jadi pada saat itu saya mulai mengajak bapak saya untuk pergi ke saya punya bapak punya teman yang adiknya itu dosen. Jadi pada saat itu saya mulai pergi minta bantuan, dan bapak saya mulai omong, dan juga puji Tuhan om itu mulai bantu saya dan menelpon salah satu dosen, dan juga menelpon kemudian bapak dosen itu mulai minta administrasi saya untuk daftar untuk saya. Kemudian daftar minta sama administrasi. Pada saat itu juga saya datang. Saya juga tidak tahu kalau itu tuh saya mau masuk atau tidak, karena saya tidak pengen untuk menjadi seorang guru agama, karena alasan itu doa lama, dan juga saya pemalas untuk mau misa, untuk berdoa saya pemalas. Dan juga pada saat saya juga tidak tahu kalau saya itu lolos. Teman yang mengatakan kepada saya, dan juga saya lihat di grup. Dan pada saat itu tidak salah tanggal 7 atau 8 Agustus 2021 itu tuh kami mulai ospek, dan juga saya datang, saya tidak ada pernah persiapan. Besoknya mulai ospek, ini hari baru saya datang untuk beli saya punya barang untuk ospek. Setelah itu saya ospek, kan kami ospek selama 3 hari. Ospek selama 2 hari saya mulai telepon saya punya mama untuk keluar dari Stipas, karena saya tidak bisa, karena terlalu keras, dan juga doa tiap hari, dan juga lama kelamaan saya kayak mengeluh begitu. Akhirnya saya kayak dalam hati, kalau memang panggilan Tuhan berikan saya itu terbiasa. Dan juga pada saat waktu demi waktu, pada saat tanggal 22 atau 23 Agustus 2021 kami mulai dengan perkuliahan. Pada saat itu saya tidak tahu kalau nama saya itu terdaftar dalam beasiswa. Itu pada saat itu nama yang dikirim dari Jakarta itu 40 lebih orang, dan juga 40 orang, tapi orang hanya minta itu 21 atau 21 atau 22 orang. Dan juga pada saat itu saya sudah pasrah.
Saya pengennya itu keluar dari sini saja karena saya tidak mau doa terus. Daripada saat itu puji Tuhan, setelah sebelum mendengarkan saya lolos KIP itu, saya hanya bisa meminta di Bunda Maria bantulah saya, karena Bunda tahu nilai ekonomi keluarga kami bagaimana. Karena orang tua saya sebelum saya datang, orang tua saya pesan memang kalau misalnya uang regis kalau setiap per semester kalau masih terlalu mahal, berarti mama dan bapak tidak bisa, karena bukan kau yang sekolah saja tapi adik 5 orang juga masih sekolah. Dari situ kayak saya mulai sedih, saya minta bantuan di Bunda Maria dan berdoa sampai, dan juga menangis. Dan pada saat itu saya mulai berdoa minta bantuan Bunda Maria kepada Tuhan, sehingga saya bisa lolos, supaya saya tidak menyusahkan orang tua saya, karena saya tahu bagaimana kerja banting tulang untuk mencari uang. Dan juga pada saat itu puji Tuhan saya lolos dalam seleksi KIP. Dari pengalaman saya itu yang berkesan bagi saya itu bahwa di kehidupan kita ini Tuhan itu sangat terlalu baik. Meskipun kita pemalas, meskipun seringkali kita menyakiti hati Dia, tapi Dia tidak pernah melihat kita dari sisi kejelekan Dia. Tapi setelah kita pada saat kita mulai menghadapi masalah, kalau kita selalu berharap di naungan Dia, pasti Dia akan membuka jalan. Dan juga saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita minta dengan mencucurkan air mata itu pasti kita akan tuai, karena apa yang kita minta pasti kita akan mendapatkan. Terima kasih. Marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, kerja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, naungilah para pemimpin gereja kami, agar karya dan usaha dalam penuntun dan membimbing umat-Mu menuju pertobatan ekologis yang sejati demi kebutuhan ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa mampu membimbing masyarakat dalam mengatasi krisis ekologis yang terjadi di tengah dunia, menuju kesejahteraan hidup dan lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, bimbinglah para orang muda Katolik di mana saja mereka berada, agar senantiasa menjadi harapan bagi gereja dan bangsa dalam memelihara keutuhan ciptaan-Mu sebagai generasi pembaharu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam pertemuan ini, ya Bapa, semoga dengan pertemuan pendalaman iman ini, kami semakin sadar akan pentingnya tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga dan memelihara semua ciptaan-Mu yang Dikau berikan kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kiranya semoga pertemuan apa
pertemuan ini yang kami bahas dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Kiranya semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan selama-lamanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.